Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita mengawali hari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga, melindungi selama kami istirahat malam. Terima kasih Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, ini adalah nasihat Paulus yang terakhir bagi jemaat Korintus di dalam 2 Korintus ini. Jemaat yang terkenal dengan mengalami berbagai macam pergumulan, penderitaan, dan permasalahan yang timbul dari dalam jemaat maupun dari luar jemaat. Mereka juga hidup di tengah-tengah keragaman budaya pada saat itu, penyembahan berhala, dan lingkungan yang sepertinya tidak ada moral pada saat itu. Terdapat juga perpecahan di jemaat Korintus. Mereka meragukan kerasulan Paulus dan mulai terpengaruh untuk menerima ajaran-ajaran yang tidak Paulus ajarkan. Dan di dalam bagian terakhir ini, Paulus menasehati jemaat Korintus untuk bersukacitalah. Karena ada penderitaan dan banyak persoalan di jemaat ini sehingga Rasul Paulus menasehati untuk jemaat boleh bersukacita. Kemudian yang kedua, usahakan supaya sempurna, atau di dalam terjemahan yang lain dikatakan sempurna ini kedewasaan rohani yang terus-menerus. Karena akibat lingkungan yang tidak mendukung kedewasaan rohani di jemaat Korintus sehingga perlu dinasehati supaya mereka usahakan supaya sempurna, supaya terus-menerus dewasa kerohaniannya di dalam jemaat Tuhan. Karena jemaat harus berjuang di jalan kesempurnaan karena tidak ada yang mendukung, lingkungannya tidak mendukung pada saat itu. Kemudian Rasul Paulus menasehati sehati sepikir karena ada perpecahan di tengah-tengah jemaat yang membuat perpecahan, perbedaan pandangan pada saat itu, perbedaan idola bagi rasul-rasul, bagi pada jemaat pada saat itu, sehingga Rasul Paulus menasehati supaya sehati sepikirlah kamu. Kemudian yang keempat, Rasul Paulus menasehati bahwa hidup dalam damai sejahtera. Meski banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan pada saat itu di jemaat Korintus, tapi Paulus menasehati agar tetap ada damai sejahtera di dalam kehidupan jemaat. Damai sejahtera dari Tuhan yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar. Tapi damai sejahtera Tuhan akan terus membuat jemaat merasa tenang dan damai. Jika jemaat dapat melakukan ini, kata Paulus, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan segala nasihat ini juga penting bagi kita saat ini, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia yang sangat ramai ini, banyak pandangan, banyak pendapat-pendapat yang membuat kita mungkin ragu akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita memilih apakah kita akan mempertahankan iman kita atau justru kita akan ikut dengan orang-orang yang banyak saat ini yang mengikuti, yang melawan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga mempunyai banyak sekali persoalan-persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ini menjadi pesan buat kita untuk tetap bersukacita, tetap berada di jalan untuk kedewasaan rohani, jalan kesempurnaan, sehati sepikir di dalam jemaat, hidup dalam damai sejahtera yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung pada Allah yang tidak pernah berubah. Ini kita dapat melakukan semuanya ini kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan ini tanpa Roh Kudus, karena itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera dari Allah, sang sumber damai sejahtera, dapat tinggal di dalam kehidupan kita dan kita tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan di luar hidup kita yang semakin kacau,
ini di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi kita akan tetap mengalami ketenangan, damai sejahtera untuk kita boleh tetap berdoa, untuk kita boleh tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak hal yang kita alami, kita bisa melewati dengan bijaksana, hanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk renungan di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk nasihat-nasihat di dalam kehidupan kami. Kami yang hidup di tengah-tengah kelompok orang-orang mungkin yang menentang Tuhan, yang melawan Tuhan, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun Tuhan tolong kami supaya kami boleh tetap terus berada di jalan kebenaran Tuhan, di jalan kesempurnaan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh semakin dewasa dalam Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.